Oh, halo. Jumpa lagi bersama Ibu Heni. Di video pembelajaran kali ini, Ibu tetap akan menjelaskan materi kelanjutan dari video pertama dan video kedua, materi kelas 4 SD, tema 1, pembelajaran 3. Di video kali ini, Ibu akan mengajarkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 3 di kelas 4 subtema 1. Untuk adik-adik dan anak-anak Ibu yang sudah menonton video Ibu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu keberagaman bangsaku. Nah, jika kalian belum menonton video Ibu sebelumnya, di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, Ibu akan kasih link di atas, kalian bisa klik dan kalian bisa tonton. Baik, di pembelajaran ketiga ini, seperti pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, banyak sekali kompetensi yang kalian bisa dapatkan. Ibu akan menyampaikan beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan di kegiatan pembelajaran 3 ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan ke kalian bahwa di pembelajaran ketiga ini ada 3 muatan pembelajaran yang harus kalian pelajari. Yang pertama itu PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pelajaran PJOK yang berhubungan dengan keragaman budaya itu berhubungan dengan permainan-permainan tradisional. Ini nanti akan disampaikan guru olahraga kalian. Ibu lebih memfokuskan materi IPA. Pada materi bahasa Indonesia, di pembelajaran 3 ini kembali mengulas masalah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah Ibu sampaikan di video pertama. Jadi kalian bisa melihat penjelasan Ibu di video pertama pembelajaran 1 ya. Nah, pada video ini Ibu memfokuskan materi ilmu pengetahuan alam tentang bunyi. Simak materi yang ingin Ibu sampaikan baik-baik. Sebelumnya kalian sudah tahu kan apa itu bunyi? Iya. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media seperti benda padat, cair, dan gas. Sedangkan sumber bunyi adalah benda yang mampu menghasilkan bunyi itu sendiri. Kemudian Ibu akan menjelaskan macam-macam bentuk bunyi. Oke, berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat digolongkan ke dalam beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama adalah gelombang infrasonik. Kemudian yang kedua gelombang audiosonik. Dan yang ketiga adalah gelombang ultrasonik. Gelombang yang pertama adalah gelombang infrasonik. Nah, gelombang ini memiliki bunyi yang sangat lemah. Frekuensinya kurang dari 20 Hz. Jadi kita sebagai manusia susah sekali untuk menangkap suara ini. Tapi ada beberapa binatang yang mampu menangkap bunyi infrasonik ini. Contohnya seperti angsa, gajah, anjing, dan jangkrik. Kemudian gelombang yang kedua yaitu gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik ini adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 hingga 20 Hz. Dengan batas frekuensi tersebut, maka bunyi audiosonik dapat ditangkap oleh telinga manusia. Gelombang yang ketiga yaitu gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik yaitu gelombang bunyi yang paling kuat dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, karena bunyi yang sangat keras itu, manusia tidak mampu untuk menangkapnya. Tetapi ada beberapa hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba yang memiliki kemampuan untuk mendengar bunyi ultrasonik ini. Perlu kalian ketahui ada 3 hal atau syarat terjadinya bunyi. Di antaranya yang pertama adalah adanya benda yang bergetar. Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Kemudian syarat ketiga terjadinya bunyi yaitu adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi. Setelah kalian paham mengenai arti bunyi, macam-macam dan jenis-jenis bunyi, serta syarat terjadinya bunyi, pada pembelajaran tematik di buku kalian diminta melakukan 3 percobaan.
Yang pertama, kalian diminta melakukan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Kemudian, di percobaan yang kedua, kalian mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Dan pada percobaan yang ketiga, kalian diminta mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Kalian bisa melakukan percobaan ini dengan pasangan teman kalian di kelas. Kemudian kalian bisa memaparkan hasil percobaan kalian di depan kelas dengan bimbingan guru. Kemudian apa kaitannya bunyi dengan keberagaman bangsaku? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Salah satunya kesenian dan alat musik. Karena alat musik adalah benda padat yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya seperti alat musik gitar yang sering kalian temukan pada kehidupan kalian sehari-hari. Alat musik gitar ini memanfaatkan partikel udara sebagai media perantara untuk merambatkan getarannya. Nah, sumber bunyi gitar berasal dari dawa yang akan menghasilkan bunyi ketika senar gitar dipetik. Kemudian alat musik yang kedua yang sering dipakai dalam pertunjukan seni untuk mengiringi musik adalah gendang. Sumber bunyi yang dapat menghasilkan gelombang bunyi dengan cara dipukul adalah gendang. Nah, alat musik ini yang berasal dari Jawa berfungsi untuk mengatur irama. Saat kalian memukul gendang tersebut menggunakan tangan, maka akan dihasilkan energi bunyi. Nah, adik-adik dan anak-anak ibu di seluruh Nusantara, itu tadi penjelasan ibu tentang materi sumber bunyi yang ada di kelas 4 subtema 1 pembelajaran 3. Bagaimana? Sudah mengerti bukan? Buat kalian-kalian yang masih belum paham atas penjelasan yang ibu sampaikan, kalian bisa belajar secara mandiri dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui media sosial, atau kalian juga bisa bertanya kepada orang yang lebih tua, kepada anggota keluarga, atau sharing kepada guru-guru kelas yang ada di sekolah kalian. Pesan ibu, tetap semangat belajar apapun kondisinya, jaga kesehatan, dan raih cita-cita setinggi mungkin. Akhir video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ibu, tekan tombol subscribe dan jangan lupa komen, like, dan share buat kalian yang merasa video ibu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.